Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tukhrijuni biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tuwaddi'u lima uskila hatta fahma innaka ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallam alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhir wa bashir. Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu wa nabil ummi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallah. Ya Hakku ya Hayyu ya Qayyum. Ya Qahhar. Ya Wahhab. Ya Fattah. Ya Wahid. Ya Ahad. Ya Samad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar. Qala Allah aydan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hada bayanun lin-nasi hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahu azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang dimuliakan Allah sekalian ustaz, para santri yang hadir pada malam istiqomah kita pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala asbab nikmat dan hikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih diperkenankan Allah untuk berkumpul bersama untuk membahas Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran sebagai landasan dalam kehidupan kita, basic dasar kita untuk menentukan langkah, terutama bagi orang-orang yang dalam kehidupannya, dalam ketaatannya kepada Allah selalu diuji oleh Allah untuk mengokohkan keimanan mereka. Barusan Fagi bacakan surat Ar-Ra'd ayat 24. Dan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar. Malaikat berkata, salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu karena kesabaranmu. Itulah sebaik-baik tempat kesudahan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Memang terkadang dalam ujian itu kita membentur sesuatu. Kita merasakan sesuatu yang kurang enak, kurang pas yang ada pada diri kita. Kita merasakan sesuatu yang kurang baik menurut kita. Ya. Namun menurut Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin kita ini dikokohkan. Allah ingin kita ini diberikan kebaikan oleh Allah. Allah itu ingin kita diberikan peningkatan dalam kualitas keimanan. Ya. Al-Baqarah 216 sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Ya, menghadapi hawa nafsu kita, menghadapi pola pikir kita yang selama ini merasa kita lebih bisa, lebih baik, merasa kita ini dalam performa yang terbaik. Kita merasa performa terbaik. Ya. Kemudian oleh Allah SWT didera, diingatkan. Dari kemarin Al-Fakir membahas berkaitan dengan ujian bagi orang-orang beriman. Diingatkan Allah SWT langkah apa yang harus kita lakukan. Ya, maka tetapnya ketaatan itu yang harus kita tetap lakukan walaupun dalam kondisi yang berat. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Ya, rasa tidak enak tadi, yang satu tidak nyaman tadi itu. Ya, tidak enak, tapi ini mengikis kesombongan kita, membersihkan ya pemikiran-pemikiran yang tidak baik dari kita masing-masing. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ya, kita punya harapan yang berlebihan harapan tersebut. Ya, yang menurut Allah jika itu oleh Allah diberikan kepada kita, kita akan bolim, kita akan ingkar kepada Allah. Nah itu. Ya, hal seperti ini perlu kita fahami bersama-sama. Baik buat Al-Fakir sendiri atau kalian yang tiap hari istiqomah datang di majelis penuh keberkahan pada malam hari ini atau pada malam-malam biasanya. Ya. Tetap dalam istiqomah bermajelis, tetap dalam istiqomah sami'na wa ata'na, tetap walaupun dalam kondisi yang sulit. Di Al-Mujadalah ayat 11 sampaikan a'udzu minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Melapangkan dada kita, hati kita, ya, diri kita sendiri kita lapangkan dulu. Untuk apa? Tetap istiqomah di majelis kita. Kemudian kita lapangkan saudara kita. Kita berikan harapan-harapan terbaik buat mereka. Itu juga termasuk apa? Untuk mengobati, ya, memudahkan supaya ujian kita ini berlalu dengan baik. Ya. Wa idza qilan suzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Apabila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah agar Allah berilah Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jika tetap istiqomah dalam kondisi yang menurut kita tidak enak, ini ya. Ini melapangkan ini kebiasaan kita ya. Kebiasaan kita istiqomah kita ini kita lapangkan dengan harapan apa? Allah akan meningkatkan kualitas keimanan kita. Allah akan mengangkat derajat kita. Ya, memperbaiki kita. Pencucian sebuahnya Allah kepada kita untuk kesekian kalinya asbab hubungan sosial kita kepada manusia atau hubungan hablum minallah kita kepada Allah ya dilakukan oleh Allah untuk memperbaiki ya situasi kita ke depan, memperbaiki keadaan kita ke depan, memperbaiki ubudiyah kita atau pendekatan kita kepada Allah di kemudian hari. Ya, mulai saat sekarang ini sampai di kemudian hari. Kemudian di Az-Zumar 53 dan 54 sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dia sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Kita dilarang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan demi kemudahan sebelum ini. Ya. Tadi di Mujadalah ayat 11 sampaikan di bawah itu, ya.
Wa idza qilan suzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meningkatkan derajat. Allah akan mengangkat derajat harkat manusia karena apa? Karena keutamaan dia. Apa keutamaannya? Kesabaran dalam menerima ujian, itu ya. Kesabaran dalam menerima ujian. Nah, hamba ini ya, hamba yang bertakwa kepada Allah, hamba yang beriman kepada Allah, ini harus tetap dalam melampaui batas-batas ujian yang telah Allah tentukan kepada mereka, menjalaninya. Yang melampaui itu menjalaninya. Ya. Kemudian innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Maksudnya Allah mengampuni dosa semuanya. Ya, kecuali syirik pastinya. Allah mengampuni dosa kealpaan, kesilapan kita. Baik dalam apa? Baik dalam berhubungan bermasyarakat atau kita bersosial dengan orang lain. Atau kita saat berpendapat dengan orang lain. Atau saat kita memberikan solusi kepada orang lain. Atau saat terjadi masalah problematika pada diri kita sendiri. Ini perlu dipahami ya. Anakku yang dimuliakan Allah. Ya. Hal-hal seperti ini, kesulitan itu bisa terjadi kepada siapapun. Sekelas apapun. Sehebat apapun ilmunya, tingginya. Sekaya apapun dia. Segagah apapun dia. Secantik apapun dia. Semulia apapun amal perbuatannya. Apalagi yang tidak dekat sama Allah. Tapi kemarin ditanyakan sama Ustadz Zainuri. Ya, orang-orang itu kenapa orang-orang yang semakin ingkar kepada Allah semakin sukses hidupnya. Orang yang taat kepada Allah, orang yang dekat dengan Allah kok diuji seakan-akan berat gitu. Padahal itu wujud cinta kasih Allah kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah membiarkan orang-orang kafir itu dalam kesesatan. Sehingga apa? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ini loh yang kita harus pahami. Ya. Ini satu kebaikan yang Allah berikan kepada hamba yang beriman kepada Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Lagi Maha Penyayang. Yakinlah Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Asbab ujian tadi Allah mencuci kita bersih. Mungkin dalam komunikasi kita, hubungan kita kepada manusia ya atau kepada Allah, ada yang kita tidak lakukan. Ada sesuatu yang telah kita langgar kepada Allah, tapi kita lupa. Kita tidak ingat. Sehingga saat Allah berikan ujian, kita ingat, loh, saya jangan-jangan bersalah kepada Allah. Loh, jangan-jangan saya punya problematika kepada orang lain yang belum sempat saya memohon maaf pada orang lain. Banyak hal yang akan dimuliakan Allah. Jadi inilah ya Al-Fakir bilang sekelas apapun, mau setinggi apapun ilmunya, sehebat apapun ya, harta kekayaannya, sehebat apapun jabatannya, pas Allah akan mengujinya, Allah tidak melihat itu semua. Allah akan lihat hatinya dia, sebatas mana kedekatan dia kepada Allah, sebatas mana kedekatan dia kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah, semakin diuji oleh Allah. Semakin dekat, semakin Allah uji, kepingin tahu Allah, kepingin faham Allah, sampai di mana dia keimanan ketaatannya. Tetapkah dalam ketaatan atau ingkar setelah diuji oleh Allah. Nah ini. Ya, terkadang memang terasa tidak enak. Ya, bahkan tidak enak sekali. Tapi tidak enak ini selama jamu itu memang pahit. Tapi saat nanti kita meminumnya akan segar besok pagi itu. Dipercepat seperti itu maksud Allah Ta'ala. Ya, jangan khawatir dengan ujian itu. Buahnya akan cepat, nggak lama gitu ya. Dan ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lau min qabli ayyatiyakumul azabu thumma la tunsurun. Kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak akan ditolong. Wahai anakku yang dimuliakan Allah, ingat ya, dengarkan Al-Fakir sampaikan ini. Jangan kalian bicara sendiri. Sehingga kalian bisa tahu hikmah daripada ya berupaya pendekatan diri kita kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah sungguh-sungguh, orang yang bersungguh-sungguh berjuang saja, Allah berikan ujian, wahai anakku. Ya, dengarkan ini. Orang yang berusaha sungguh-sungguh ingin dekat kepada Allah, hatinya untuk Allah dan Rasul, hatinya keinginannya kuat untuk umatnya Rasulullah SAW, itu masih diuji oleh Allah. Ya, terus bagaimana kita ini atau kalian ini ya yang masih berat langkahnya untuk ke majelis-majelismu,
masih berat untuk istiqomah, masih berat untuk sedekah infak, masih berat untuk tersenyum kepada orang-orang yang sulit, masih berat memberikan solusi kepada orang-orang yang susah. Bagaimana dirimu? Apa yang Allah berikan kepada kita nanti pada orang-orang yang seperti itu? Ujian untuk meningkatkan ketakwaan atau azab untuk memaksa kembali kepada Allah? Yang mana? Perhatikan ini. Ini Al-Fakir udah mengalami sendiri beberapa hal dari dulu, 10 tahun sampai sekarang udah pernah mengalami semua. Dan saya alami, saya tidak akan menutupi pada kalian, saya akan sampaikan pada kalian biar ini menjadi pembelajaran buat saya dan buat kita semua. Bahwa berjuang di jalan Allah tidak sambil membalik tangan seperti ini. Enggak bisa. Kadang harapan kita ingin, ya Allah, aku ingin mengajak mereka semua. Tapi saat kita berada di suatu tempat tersebut ingin mengajak, ternyata kita ditolak. Rasulullah waktu ke Taif dilemparin batu sampai luka-luka semua. Maka datang Sayyidina Jibril, ya Rasulullah, biasa lempar Jabal Uhud kepada mereka biar mereka habis semuanya. Ya Rasulullah, jangan. Saya berharap dari subli mereka akan keluar orang-orang yang beriman dan takwa kepada Allah. Sekarang Taif, anak kecil segini habis Quran. Nah, ini satu kisah kita sikapi. Mau nggak anak kita nanti ini semua jadi orang yang hafal Quran? Mau nggak anak kita semua jadi orang yang taat kepada Allah? Mau nggak kita nanti istri-istri kita jadi istri yang soleha? Suami kita jadi suami yang taat kepada Allah? Mau tidak? Maka dengarkan. Pahami yang disampaikan. Jangan sampai nanti datang adab Allah, kita tidak bisa menanggungnya. Ya. Ya'tiyakumul azabu thumma la tunsorun. Ya, sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak akan ditolong. Ya. Terkadang diri saya sendiri saja saya tidak memahaminya. Terkadang pada saat tertentu saya stagnan. Pada saat tertentu saya bisa berlaku sangat imbang. Pada saat tertentu saya tidak bisa berlaku imbang. Nah, siapa mempunyai hati nakal fikiran saya? Allah. Saya sadar itu. Makanya dengan ujian seperti apapun, santai aja saya. Tawakal pada Allah saja. Karena memang itu sudah harus dialami orang-orang beriman kepada Allah. Memang itulah orang beriman itu seperti itu. Ya. Kemudian Zumar ayat 55 saya tambahkan. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, yaitu Al-Quranul Karim, sebelum azab datang kepadamu secara mendadak, jangan kamu tidak menyadarinya. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', itu azab. Saya dibukakan pintu-pintu kesenangan, itu azab, itu sudah itu. Sulit orang-orang seperti itu akan kembali kepada Allah, berat rasanya. Ya. Kemudian di Al-Hadid 22 223 disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada beberapa bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Ujian kita, kesulitan kita, kebaikan kita, kebahagiaan kita, kesenangan kita, kesedihan kita, Allah telah catat di Lauh Mahfuz. Kita terima atau enggak itu? Nerima ini loh kadang-kadang kenjut hati kita, mumet kepala kita. Nerima ini loh kadang-kadang tidak enak. Apa konsep apa ya yang bisa kita proses supaya kita bisa nerima itu ujian itu? Ya, ketetapan istiqomah ini konsep terbaik. Baca Quran, sholat malam, di penghujung malam. Mohon kepada Allah pertolongan, mohon kepada Allah ampunan. Orang yang seperti itu pasti akan ditingkatkan, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan demikian itu kami tetapkan agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira
terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Ya, Allah tidak menyukai setiap orang yang menyombong dan membanggakan diri. Semua Allah tetapkan supaya kalau kita tahu pemahaman itu, pas datang kepada kita ujian sesuatu yang menurut kita berat, tidak enak, gak terlalu sedih kita. Tawakal kepada Allah. Jika datang yang bagus, Masya Allah, gak terlalu gembira, kita shokan, kita sampaikan, kita viralkan bahwa kita telah mendapatkan itu. Enggak. Itu kesombongan. Allah tidak menyukai hal seperti itu. Itu maksud Allah Ta'ala. Kemudian di Al-Baqarah 214, ya, sini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqulur rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti dialami orang-orang terdahulu? Apakah kita akan masuk dalam surganya Allah yang penuh kenikmatan sebelum datang ujian cobaan orang terdahulu? Ya, tidak akan. Ujian yang terdahulu itu akan diberikan kepada siapa? Orang-orang yang benar-benar bertakwa. Atau orang-orang yang benar-benar ingkar kepada Allah. Orang yang ingkar kepada bertakwa kepada Allah akan diberikan ujian kebaikan untuk mengangkat derajatnya. Orang yang ingkar kepada Allah akan diberikan azab. Ya, dua hal, bisa kembali kepada Allah atau tambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian ala inna nasrullahi qarib. Ya, di sini kata kunci pentingnya ini adalah inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya kata Allah, ya, pertolongan Allah itu dekat. Nah, orang dahulu diapakan oleh Allah Ta'ala? Ya, diguncang kemelaratan, penderitaan, ya, diguncang cobaan-cobaan, ya, sehingga Rasul dan orang beriman mengatakan, kapan sih Allah memberikan pertolongan kepada kami? Kapan pertolongan Allah itu datang? Kata Allah yang apa bahkan tadi, ala inna nasrullahi qarib. Sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya. Kemudian di Al-Fat 18, ya, merupakan pamungkas pembahasan pada malam hari ini. Di sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta as-sajarati fal'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah benar-benar telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu, Muhammad SAW, di bawah sebuah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu dia menganugerahkan ketenangan kepada mereka dan beri balasan berupa kemenangan yang dekat. Ini maksudnya, ujian seperti apapun yang menimpa ini orang-orang beriman yang telah berbaiat di bawah pohon, artinya pada saat Nabi dulu berbaiat di bawah pohon, mengakui kerasulan Rasulullah SAW, mau ikut pada Rasul. Sekarang ini mengakui ketuhanan Allah, bertauhidkan Allah dan mengakui Nabi Muhammad SAW, dan dulu di majelis yang penuh rahmat dengan kesungguhan. Orang yang seperti itu yang diuji oleh Allah Ta'ala saat dia duduk di majelis yang penuh keberkahan dan kesungguhan, maka orang tersebut akan diberikan kemenangan. Wa athabahum fathan qariba, ya, dan memberi balasan berupa kemenangan yang dekat. Wahai anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, malam Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Malam Sayyidul Ayyam kita berzikir kepada Allah. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفirullah wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami, ya Allah, saat Engkau menguji kami, ya Allah, meninggikan derajat kami, mensucikan hati kami, akal pikiran kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari prasangka buruk, ya Allah, terutama prasangka buruk kepadamu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada orang-orang yang ingkar kepadamu, ya Allah. Dekatkanlah kami daripada orang-orang yang bertakwa, beriman, beramal saleh. Ya Allah, muliakanlah kami dengan rukuk dan sujud, sabar, takwa, tawakal, qanaah. Ya Allah, berikanlah kepada kami, ya Allah, kemuliaan orang-orang terdahulu, ya Allah. Kemuliaan rukuk dan sujud, kemuliaan tawakal kepadamu, kemuliaan pasrah kepadamu, kemuliaan ikhlas, ya Allah. Ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan rezeki kepada kami, ya Allah. Jauhkanlah daripada rezeki yang haram, ya Allah, yang membuat ibadah kami semakin berat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan kesehatan kepada kami, ya Allah, supaya kami bisa merasakan nikmatnya rukuk dan sujud, nikmatnya membaca Al-Quran, nikmatnya beramal saleh, ya Allah. Ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan kepada kami, keberkahan ilmu yang bermanfaat bagi kami, ya Allah, keluarga kami, orang tua kami, handai kami, masyarakat kami, orang-orang yang kami cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.